Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Doni karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas terkait penerapan Orange Data Mining dalam analisis dan prediksi performa akademik siswa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada saya Erdina Putri Wijaya dengan NIM 24103122125. Saya Ratna Putriandari dengan NIM 24103121106. Saya Elsa Grace dengan NIM 24103121113. Saya Dea Mitri dengan NIM 24103121114. Boleh di next. Baik, pada presentasi ini kami akan membahas penerapan Orange Data Mining pada dataset yang berjudul Student Performance Prediction, di mana analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor akademik dan juga perilaku yang mempengaruhi performa siswa dengan pendekatan berbasis data. Nah, dataset ini memiliki tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana jangka pendeknya itu sebagai sarana latihan data cleaning dan juga exploratory data analysis dan prediction modeling menggunakan Orange Data Mining, di mana dalam jangka panjangnya ini dataset diharapkan dapat mendukung pengembangan model prediksi yang lebih akurat dan dapat membantu strategi peningkatan prestasi siswa di bidang pendidikan, di mana fokus presentasi kami kali ini adalah untuk membuktikan bahwa tujuan pendek itu dapat tercapai. Boleh di next. Selanjutnya yaitu deskripsi dataset. Dataset yang kita gunakan berisi 926 data siswa dengan variabel akademik seperti nilai sebelumnya dan jam belajar per minggu, serta variabel perilaku seperti kehadiran, aktivitas ekstrakurikuler, dukungan orang tua, dan kelas online. Selanjutnya itu dataset sebelum cleaning. Pada kondisi awal, dataset masih memiliki beberapa permasalahan seperti missing value, nilai yang tidak realistis, serta inkonsistensi data kategorikal. Oleh karena itu, dilakukan proses data cleaning agar data siap dianalisis. Setelah data dibersihkan, analisis dilakukan menggunakan Orange Data Mining dengan alur yang sistematis mulai dari input data, pemilihan variabel, pemodelan, hingga evaluasi menggunakan test and score. Oke, selanjutnya itu pada tahap select column dilakukan pemilihan variabel agar model hanya menggunakan atribut yang relevan. Final grade ditetapkan sebagai target, variabel akademik dan perilaku digunakan sebagai fitur, sedangkan variabel identitas seperti nama dan student ID dijadikan metadata karena tidak memiliki nilai prediktif. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan fokus dan validitas hasil pemodelan. Body next. Untuk tahap EDA di sini dilakukan untuk memahami karakteristik data, distribusi nilai siswa menunjukkan rentang nilai menengah hingga tinggi dengan variasi yang cukup lebar. Hubungan antara jam belajar dan nilai akhir menunjukkan kecenderungan positif meskipun tidak terlalu kuat. Boleh di next. Oke, setelah EDA dilakukan, tahap pemodelan menggunakan 3 algoritma regresi, yaitu diantaranya linear regression, decision tree, dan juga random forest, dengan tujuan membandingkan performa masing-masing model. Boleh di next. Baik, selanjutnya evaluasi performa model dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu di sini ada metrik evaluasi digunakan untuk membandingkan model, random forest digunakan untuk menunjukkan performa terbaik, serta linear regression sebagai pembanding dasar, dan di mana nantinya model terbaik dipilih berdasarkan hasil evaluasi. Boleh di next. Dalam evaluasi ini digunakan 3 metrik utama, yaitu RMSE, MAE, dan R-squared, di mana RMSE ini atau root mean squared error berfungsi untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi dengan penekanan pada kesalahan yang besar. Sementara MAE atau mean absolute error itu untuk menunjukkan rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Serta yang terakhir atau R-squared digunakan untuk melihat sejauh mana variabel dalam dataset mampu menjelaskan variasi performa siswa. Di sini hasil evaluasi menunjukkan bahwa linear regression inilah yang menghasilkan nilai RMSE sebesar 9,406 dan MAE sebesar 7,881, yang berarti rata-rata kesalahan prediksi berada pada kisaran 8 hingga 9 poin nilai. Lalu selanjutnya ada random forest, itu menghasilkan nilai RMSE sebesar 9,954, sedangkan decision tree menunjukkan performa terendah karena memiliki nilai RMSE sebesar 12,629.
di mana dari ketiga metrik yang digunakan ini menghasilkan nilai R kuadrat pada ketiga model bernilai rendah hingga negatif, yang menunjukkan bahwa performa siswa tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh variabel yang tersedia di dataset, yang menghasilkan hasil tersebut bahwa linear regression dipilih sebagai model terbaik karena memiliki error prediksi paling rendah. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada kesimpulan, di mana kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu data cleaning sangat berpengaruh terhadap kualitas analisis. Yang kedua, ada orange data mining memudahkan pengerjaan input, proses, serta output yang dihasilkan, serta tujuan jangka pendek ini berhasil tercapai. Nah, yang terakhir, ada dataset berpotensi dikembangkan untuk dianalisis lanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.